75 tahun telah berlalu sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Terdapat berbagai perubahan di berbagai sektor yang ada. Perubahan-perubahan tersebut digerakkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menggerakkan perubahan-perubahan tersebut, pemerintah Indonesia tidak sendirian. Pemerintah Indonesia dibantu oleh kementerian dan lembaga dalam melakukan perubahan tersebut. Terdapat berbagai sektor yang dikelola oleh pemerintah. Contohnya ialah sektor keuangan negara. Sektor keuangan negara dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satunya ialah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki 11 unit eselon 1 yang ikut membantu. Salah satunya ialah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau yang lebih sering dikenal sebagai DJKN. DJKN terdiri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPN, KNL yang tersebar di beberapa daerah di seluruh dunia. Gunanya ialah untuk mencapai daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa seluruh kantor Kementerian Keuangan yang ada di Indonesia, baik itu di pusat ataupun daerah, diwajibkan untuk menggunakan aplikasi keuangan negara dalam melaksanakan kegiatannya, pekerjaannya, dan tugasnya. Seperti itu. Hal-hal tersebut akan kita bahas satu persatu secara mendalam bersama saya, Kevin Lamela Pramus Nainggolan. Let's check it out. Kementerian Keuangan atau lebih dikenal sebagai Kemenkeu merupakan kementerian negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan. Mulai dari tahun 2016 hingga saat ini, posisi Menteri Keuangan tetap dijabat oleh Sri Mulyani. Jadi intinya Kementerian Keuangan itu berfokus pada dua hal, yaitu keuangan negara dan kekayaan negara. Nah, dengan fokus pada keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan membagi tugasnya tersebut pada 11 unit eselon 1, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dari 11 unit eselon 1 tersebut, kita berfokus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Jadi intinya, DJKN itu berfokus pada BMN atau barang milik negara, kekayaan negara yang dibesarkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang, dan lelang, seperti itu. Mempermudah jangkauan pelayanan kepada masyarakat, DJKN memiliki beberapa unit kantor yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu KPKNL. PKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dan perlu diketahui bahwa di KPKNL itu sendiri terdiri dari berbagai seksi yang ada. KPKNL terdiri dari beberapa bagian, yaitu Subbagian Umum, Seksi Administrasi Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pengelolaan Barang Jaminan, Seksi Pelayanan Lelang, dan Seksi Hukum dan Informasi. Masing-masing seksi ini terdapat pekerjaan yang masing-masing harus dikerjakan. Dan perlu diketahui bahwa di era modern sekarang ini, kita sudah menggunakan teknologi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Jadi teknologi merupakan solusi terkait segala hal yang terjadi di hidup kita. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan. Aplikasi dan teknologi menjadi sekutu kita dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang ada. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam mengerjakan pekerjaannya.
Contoh pada KPKNL Pematang Siantar, terdapat beberapa aplikasi yang digunakan, seperti aplikasi persediaan, Simak BMN, Siman, Simantap, dan masih banyak lagi. Aplikasi persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Aplikasi Simak BMN atau Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi Siman atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Aplikasi Simantap atau Sistem Manajemen Tanah Pemerintah adalah aplikasi yang khusus mencatat data tanah milik negara. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap data tanah milik negara yang dikuasai oleh masing-masing satker secara lebih terperinci. Beberapa aplikasi tersebut digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pada KPKNL Pematang Siantar. Beberapa pekerjaan tersebut ialah pada pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan juga lelang. Beberapa aplikasi tersebut digunakan pada KPKNL Pematang Siantar dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan, misal penilaian, piutang, lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Terkadang juga beberapa aplikasi dikombinasikan dalam mengerjakan satu pekerjaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu contoh kasusnya ialah pada kasus pemindahantanganan, di mana itu melibatkan dua seksi, yaitu seksi pengelolaan kekayaan negara dan seksi penilaian. Pertama, atas barang milik negara yang ingin dipindahtangankan, yaitu berupa penjualan, maka akan dikelola terlebih dahulu di seksi pengelolaan kekayaan negara beserta aplikasinya. Lalu ketika ingin dilakukan penjualan supaya negara mendapatkan keuntungan, maka dilakukan penilaian terlebih dahulu pada seksi penilaian. Maka dari seksi penilaian akan menggunakan aplikasi tertentu untuk melakukan perhitungan terhadap BMN yang ingin dijual. Kira-kira seperti itu. Dengan menggunakan aplikasi keuangan negara, pekerjaan dapat lebih cepat selesai dan lebih mudah dikerjakan. Harapan saya untuk kedepannya ialah saya dapat menjadi pegawai yang dapat menerapkan dan menguasai aplikasi keuangan negara terhadap permasalahan yang terjadi pada pekerjaan saya. Nah, apabila diberi kesempatan, saya ingin mendalami lebih dalam terkait pekerjaan yang saya rasa rumit. Lalu saya pahami juga bagaimana cara membuat suatu aplikasi. Lalu saya coba untuk membuat suatu aplikasi yang dapat menyederhanakan pekerjaan yang rumit tersebut agar saya dapat mengerjakannya dengan lebih mudah. Dan apabila aplikasi tersebut bisa saya gunakan, maka saya bisa publikasikan kepada rekan-rekan pegawai, maka itu dapat membantu mereka dan dapat membantu pekerjaan kita secara makro. Ingin sekali memberikan kontribusi terhadap Kementerian Keuangan terkait dengan aplikasi keuangan negara. Itulah mengapa saya ingin membuat suatu aplikasi apabila diberikan kesempatan di masa depan nanti. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait aplikasi keuangan negara yang ada di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya pada KPKNL Pematang Siantar. Kiranya informasi yang telah saya paparkan dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.